Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diuta Aurora. Hari ini review jurnal kelompok 4 di mata kuliah Personal Development dengan dosen pengampu Agung Sulistyo SEMMCHE. Adapun judul jurnal kali ini adalah Overthinkers, Attention Seekers, and Wallflowers, Peer Perception of Clinical Anxiety Disorder in Adolescence. Volume dan halaman. Volume 11, halaman 1 sampai 11. Tahun dirilisnya 8 Januari 2019. Penulisnya Holly Rose Hanlon dan Pedang Lorraine. Reviewernya Diuta Aurora, saya sendiri, Abdul Ghafur, dan Sidik Prabianto. Tanggal reviewnya 30 September 2021. Latar belakang masalah gangguan kecemasan klinis sangat lazim, mempengaruhi 264 juta orang di dunia, termasuk kondisi kejiwaan tertentu seperti gangguan panik, fobia sosial, dan gangguan kecemasan umum, yang semuanya ditandai dengan rasa takut dan khawatir yang berlebihan dan tidak semestinya, yang muncul dengan gangguan pada perilaku normatif. Gangguan kecemasan biasanya pertama kali muncul pada masa kanak-kanak atau masa remaja. Oleh karena itu, pentingnya mengidentifikasi anak-anak dan remaja yang beresiko memberikan intervensi atau bantuan sejak dini. Namun, penelitian menunjukkan bahwa mayoritas orang muda yang mengalami gejala kecemasan menunda mencari bantuan atau tidak mencari bantuan sama sekali. Salah satu hambatannya yaitu mencari bantuan yang mereka laporkan adalah stigma penyakit mental yang mereka rasakan. Literatur review. Kata kunci stigma, kecemasan kesehatan mental remaja. Stigma didefinisikan sebagai diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan kepemilikan mereka atas beberapa karakteristik sosial yang tidak diinginkan. Sifat dan konsekuensi dari stigma penyakit mental pada masa kanak-kanak dan remaja kurang diteliti, sehingga membuat kurang dipahami. Namun, penelitian menunjukkan bahwa bahkan anak-anak pun dapat mengidentifikasikan perilaku yang menyimpang dari norma, menstigmatisasi orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa penyakit mental mendapatkan respon penolakan atau viktimisasi oleh teman sebaya lebih tinggi dibandingkan orang yang memiliki cacat fisik dan intelektual atau penyakit kronis. Secara perkembangan, penerimaan dan hubungan teman sebaya yang positif untuk memunculkan rasa percaya diri sedari kanak-kanak dan penolakan dapat berdampak buruk pada kesejahteraan psikologis dan fisik mereka. Analisis data menghasilkan 3 tema utama: abnormal secara sosial, menyalahkan dan meremehkan, dan konseptualisasi klinis dan non-klinis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana persepsi dan stereotip teman sebaya terhadap remaja dengan gangguan kecemasan. Secara khusus, diusulkan bahwa teman sebaya dengan penyakit mental dapat ditolak karena mereka mungkin tidak sesuai dengan norma dan harapan timbal balik yang diterapkan orang muda dalam persahabatan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai persepsi gangguan panik, GAD, dan gangguan kecemasan sosial. Dalam penelitian ini, gangguan panik dipersepsikan dengan karakter kasar, tidak ingin melihat teman-temannya. Lalu ada GAD dipersepsikan dengan karakter berusaha keras, yang peliharaan guru. Dan ada gangguan kecemasan sosial dipersepsikan dengan karakter pemalu, pendiam, karena hal tersebut merupakan penyakit mental yang paling umum pada orang muda dan sering muncul pertama kali pada masa remaja. Penelitian ini berfokus pada orang yang muda berusia 16 tahun ke atas karena gangguan kecemasan biasanya meningkat prevalensi dari remaja pertengahan akhir. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif eksplorasi menggunakan sketsa pendek untuk menyelidiki persepsi 3 gangguan kecemasan: gangguan panik, gangguan kecemasan umum, dan gangguan kecemasan sosial, dan skenario kontrol stres situasional. Tanggapan dan analisis menggunakan analisis tematik. Objek penelitian: gangguan kecemasan mengenai sekitar 260 juta orang di seluruh wilayah dunia. Biasanya pertama kali muncul adalah fobia dan depresi. Berdasarkan pemilikan mereka atas beberapa karakteristik, yaitu 1. Penelitian stigma kecemasan melampaui rasa takut. 2. Stigma pada masa remaja secara kualitatif berbeda.
Gangguan kecemasan biasanya meningkat relevansi dari remaja pertengahan akhir. Penelitian ini berfokus pada orang muda berusia 16 tahun ke atas. BISDO dan KENPI 2012, 25 peserta, 20 perempuan, 5 laki-laki berusia 6-17 tahun, direktur dari sekolah menengah di wilayah resesi Irlandia. Gangguan kecemasan klinis sangat lazim, mempengaruhi 264 juta orang dunia, termasuk kondisi kejiwaan tertentu, seperti gangguan panik, fobia sosial, dan gangguan kecemasan umum, yang semuanya ditandai dengan rasa takut atau khawatir yang berkelanjutan, berlebihan, dan tidak semestinya, yang muncul dengan gangguan pada perilaku normatif. Secara signifikan, penelitian yang ada umumnya menunjukkan bahwa stereotip yang didukung oleh gangguan kecemasan mungkin secara kualitatif berbeda dengan penyakit mental lainnya, dan bahwa tanggapan stigma remaja dibanding dengan orang dewasa mungkin lebih terfokus pada implikasi sosial dari penyakit mental. Selain berdampak pada pencairan bantuan, stigma penyakit mental dapat secara negatif mempengaruhi respon pemberian bantuan dari orang muda ketika seseorang dekat dengan mereka membutuhkan dukungan dengan masalah kesehatan mental. Dengan demikian, pentingnya mengidentifikasi anak-anak dan remaja yang berisiko memberikan investasi sejak dini adalah signifikan. Hasil penelitian. Analisis data menghasilkan 3 tema utama: abnormal secara sosial, menyalahkan dan meremehkan, dan konseptualisasi klinis versus non-klinis dengan sejumlah subtema. Sementara, fokus dari penelitian untuk menilai persepsi umum di 3 gangguan kecemasan klinis, di mana sangat penting komentar akan dibuat tentang bagaimana tema berlaku untuk kondisi tertentu. Tema besar pertama yang muncul di seluruh kumpulan data adalah abnormal secara sosial, sebuah tema yang menandai mereka yang memiliki gangguan kecemasan klinis secara negatif dalam hal fungsi sosial. Tema kedua yang menandai data adalah menyalahkan dan meremehkan, di mana responden menyatakan persepsi yang menyiratkan bahwa gejala yang dijelaskan dalam sketsa adalah kesalahan orang yang menunjukkan gejala atau minimalkan penderitaan dan keparahan penyakit. Tema ketiga dan terakhir berkaitan dengan tanggapan mempersepsikan karakter sketsa dalam hal gejala yang mereka alami ini dalam istilah klinis atau non-klinis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit mental yang telah ada sebelumnya, misalnya ketakutan dan bahaya, mungkin tidak relevan lagi bagi mereka yang memiliki gangguan kecemasan dengan resepsi tanggung jawab pribadi, kelemahan, dan kelainan sosial yang menonjol. Hasil ini menunjukkan bahwa intervensi stigma harus disesuaikan dengan gangguan dan kelompok usia, dan dari implikasi menyarankan stereotip khusus untuk ditargetkan dalam kampanye pengurangan stigma untuk gangguan kecemasan yang mungkin tidak tertentangi oleh intervensi yang sama. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa remaja masih melihat gangguan kecemasan bukan sebagai penyakit yang memerlukan bantuan dari yang profesional, tetapi merupakan kelemahan pribadi yang harus diatasi. Faktanya, gangguan kecemasan merupakan penyakit yang harus ditangani dengan hati-hati. Dengan demikian, untuk mengurangi stigma kecemasan, kita perlu mengubah fokus bahaya mereka dari penyakit mental dan lebih menekankan tentang seriusnya gangguan kecemasan. Selain itu, perlu juga memperhatikan persepsi masyarakat yang masih negatif terhadap remaja dengan gangguan kecemasan, agar di masa depan orang dewasa akan lebih sigap dan menanggapi serius remaja yang menunjukkan gejala gangguan mental. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.